Masih ingat dulu Ferdi Sambo penjarakan kuli bangunan? Ferdi Sambo menangani sejumlah kasus besar pada tahun 2020. Salah satunya adalah kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang terjadi pada 22 Agustus 2020. Pada saat itu Ferdi Sambo tercatat menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Polri. Dalam kasus kebakaran Kejagung, kuli bangunan jadi tersangka atas kasus tersebut. Mbak Karma, kini sang jenderal bintang 2, menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J, yang tak lain adalah ajudannya sendiri. Sosok mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo sampai saat ini masih menjadi sorotan usai ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Bahkan masa lalu pria yang diduga sebagai dalang dari tewasnya ajudan Putri Chandrawati itu pun saat ini kembali diungkit. Salah satu di antaranya adalah kasus-kasus besar yang pernah ditangani oleh Ferdi Sambo sebelum kasus kematian Brigadir J mencuat. Lalu apa saja kasus-kasus tersebut? Dikutip dari Pikiran Rakyat, Ferdi Sambo mengawali karirnya sebagai reserse, juga pernah menjadi Kepala Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim, serta Kepala Satgas Khusus Polri. Di tahun 2016, Ferdi Sambo diketahui pernah menangani sejumlah kasus besar yang menyedot perhatian masyarakat pada tahun 2016 silam. Sebut saja kasus bom Sarinah, kopi sianida, hingga terpidana maling uang rakyat hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Tidak hanya pada tahun 2016, Ferdi Sambo kembali unjuk gigi dengan menangani sejumlah kasus besar pada tahun 2020. Salah satunya adalah kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2020. Pada saat itu Ferdi Sambo tercatat menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Polri. Dia pun sempat memimpin pengungkapan kasus kebakaran gedung Kejagung tersebut dan menetapkan 8 pekerja bangunan sebagai tersangka. Penanganan kasus ini pun kembali menjadi sorotan karena kebakaran terjadi bersamaan dengan mencuatnya kasus penanganan buron Joko Chandra. Apalagi kasus ini juga melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung. Dari gelar perkara yang diungkap Polri dan Kejagung dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat 23 Oktober 2020, sebanyak 8 kuli bangunan pun ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya publik tentunya masih ingat dengan tragedi kilometer 50 yang menewaskan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam di Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu. Kasus ini berawal dari absennya Habib Rizik dalam pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus pelonggaran protokol kesehatan untuk kedua kalinya. Pada saat itu Polda Metro Jaya mengklaim menerima informasi dari masyarakat dan media sosial bahwa simpatisan Habib Rizik Syihab akan menggeruduk markas mereka dan melakukan aksi anarkis. Polda Metro Jaya pun memerintahkan sejumlah anggotanya menyelidiki rencana penggerudukan tersebut. Hingga akhirnya terjadi peristiwa penembakan di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020 yang melibatkan 3 anggota polisi yakni Bribtu Fikri, Ibda Yusmin, dan Ibda Elwira serta 6 anggota FPI. Baku tembak tersebut awalnya menyebabkan 2 laskar FPI, Ahmad Syukur dan Ande Oktiawan, tertembak hingga meninggal dunia. Polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap 4 anggota laskar FPI lainnya, dan mereka juga berhasil dilumpuhkan. Keempat anggota Laskar FPI tersebut adalah Muhammad Reza, Ahmad Sofian, Lutfi Hakim, dan Muhammad Suci Hadafi. Mereka dimasukkan ke mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi B1519 UTI untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Akan tetapi polisi tidak melakukan penangkapan sesuai SOP, yakni tidak memborgol tangan keempat Laskar FPI tersebut. Akibatnya polisi mengklaim keempat Laskar FPI melakukan perlawanan dan berusaha merebut senjata api milik mereka. Perlawanan yang terjadi di dalam mobil itu pun berujung pada tertembaknya keempat Laskar FPI tersebut. Setelah menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri, jabatan Ferdi Sambo pun lantas melejit. Pada tahun 2020 juga, dia diangkat menjadi Kadif Propam Polri pada era Kapolri Jenderal Idham Aziz yang sama-sama dari Sulawesi. Sayangnya kini roda nasib sepertinya bergulir karena Ferdi Sambo yang selama ini menangkap tersangka justru dijadikan sebagai tersangka. Nasib apa sih itu dialaminya karena menjadi otak pembunuhan Brigadir J di rumahnya yang terletak di Duren 3. Sebagai otak pembunuhan, Ferdi Sambo pun tidak sendiri menjadi tersangka
Karena Polri juga menetapkan Barada Richard Eliezer, Brigadir Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan istrinya sendiri Putri Chandrawati sebagai tersangka. Ex-Kadif Propam Polri itu ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka setelah memerintahkan Barada E membunuh Brigadir J. Karir cemerlang Ferdi Sambo pun kini harus berakhir gara-gara diduga menjadi mastermind pembunuhan salah satu anak buahnya tersebut. Jabatan terakhirnya sebagai Kadif Propam Polri kini harus ditinggalkannya setelah Polri memutasi Irjen Ferdi Sambo sebagai Pati Yanma Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri yang mencopot jabatan Irjen Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengumumkan penetapan Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir J. Polisi masih mendalami motif terjadinya penembakan tersebut dengan memeriksa saksi-saksi termasuk istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kapolri menambahkan bahwa saat ini belum bisa menyimpulkan motif Ferdi Sambo memerintahkan penembakan tersebut. Namun dia memastikan motif yang sedang didalami akan menjadi pemicu insiden penembakan tersebut. Diberitakan sebelumnya mantan Kadif Propam Ferdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematiannya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Total ada 4 tersangka dalam kasus ini, termasuk Ferdi Sambo yang berperan memerintahkan Barada E menembak Brigadir J serta membuat skenario seolah-olah terjadi baku tembak. Muncul dugaan baru motif Ferdi Sambo membunuh Brigadir J. Dugaan motif Ferdi Sambo membunuh Brigadir J disebut ada keterkaitan dengan kebakaran Kejagung. Sebagaimana diketahui, kasus pembunuhan Brigadir J hingga kini masih bergulir. Bahkan motif Ferdi Sambo membunuh Brigadir J pun masih misteri. Lantas benarkah kini Barada E dalam bahaya? Namun belakangan viral sebuah pesan yang diduga ditulis oleh Barada E di media sosial. Dalam pesan tersebut, ia membeberkan bahwa salah satu alasan Brigadir J dibunuh adalah adanya mafia di balik kebakaran Kejaksaan Agung beberapa waktu silam. Kemudian ketika akan ditembak oleh Ferdi Sambo, Brigadir J sempat menangis dan memohon agar tidak dibunuh. Namun Ferdi Sambo tidak dapat menahan emosinya dan langsung mengeksekusi Brigadir J. Dalam pesan yang sama, Barada E juga mengaku diminta Ferdi Sambo untuk memindahkan ke Depok, Jawa Barat agar tidak bisa dimintai keterangannya oleh pers. Meski ia mengiyakan perintah mantan Kadif Propam Polri itu, tetapi Barada E justru memindahkan keluarganya ke pedalaman karena khawatir akan keselamatan mereka. Barada E juga meminta kepada tim penyidik agar segera meminta keterangan Putri Chandrawati terkait kekerasan yang dilakukan Ferdi Sambo. Lebih lanjut, Barada E mengungkapkan ketakutannya akan disiksa oleh orang suruhan Ferdi Sambo di dalam tahanan. Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara Refli Harun mempertanyakan keaslian pesan Barada E itu. Kemudian kata Refli Harun, hal yang menarik lainnya adalah motif non-domestik di balik pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, motif non-domestik ini harus membuat publik lebih peka. Karenanya, mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu menilai dugaan pelecehan seksual dan pengancaman yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati sama sekali tidak masuk akal. Menurutnya, apabila Brigadir J benar melecehkan dan pengancaman terhadap Putri Chandrawati, itu sama saja dengan bunuh diri.